Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menjumpai Anda kali ini dalam acara Ruang Publik. Dan kita akan membahas hari ini yang luar biasa sekali, tema kita adalah peran TVRI mendukung program digitalisasi. Ya pemirsa, kita ketahui bersama bahwa siaran televisi digital ini sudah tidak terelakkan lagi ya di Indonesia. Ini sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya nomor 11 tahun 2020 di mana pemerintah sudah wajib mulai mengalihkan siaran analog menjadi digital seperti itu ya pemirsa, dan ini disebut dengan analog switch off begitu ya. Dan per tanggal 2 Agustus 2023 kemarin siaran analog ini sudah dihentikan di seluruh Indonesia oleh seluruh stasiun televisi dan sekarang hanya bersiaran digital. Kita akan bahas hal ini pemirsa dengan narasumber yang luar biasa hadir langsung dari ibu kota ya. Kita kehadiran yang terhormat Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Bapak Dr. Agus Sudibyo SIPM Hum. Selamat, Bapak, apa kabar hari ini? Baik, sehat. Terima kasih atas kehadirannya Pak Agus, luar biasa, selamat datang di Kota Medan, Sumatera Utara. Ini kali pertama atau sudah sering Pak main ke Kota Medan? Sudah sering. Sudah sering ya Pak ya, bukan kali pertama ya Pak ya. Betul. Kalau Pak Agus ini kita basa-basi dulu Pak, ngobrol-ngobrol santai dulu. Kalau Pak Agus sendiri menilai Kota Medan, Sumatera Utara itu seperti apa sih Pak? Kulturnya kah, masyarakatnya, seperti itu Pak? Ya, saya selalu gembira kalau ada kesempatan bisa berkunjung ke Medan dan sudah lumayan sering saya ke Medan, dan saya merasa Medan ini adalah simbol multikulturalisme di Indonesia, simbol Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia ya di Medan ini, karena di Medan ini berkumpul warga Indonesia dengan berbagai etnis. Betul. Bahkan di sini ada sebagian warga Medan ini yang dari sisi ras etnis itu adalah miniaturnya Asia mungkin. Miniaturnya Asia. Lebih betul, luas lagi betul. dari sekedar Indonesia. Gitu. Luar biasa, terima kasih Pak. Dan baik, di sini kita sudah kehadiran Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI ya pemirsa. Mungkin pemirsa di luar sana ingin mengetahui juga ya yang belum tahu sebenarnya Dewan Pengawas ini apa ya. Pak Agus mungkin boleh memberikan pemahaman kepada kita semua masyarakat Kota Medan khususnya menyaksikan acara ini. Sebenarnya Dewan Pengawas ini apa sih Pak, tugas dan fungsinya Dewan Pengawas LPP TVRI Pak Agus? Ya, Dewan Pengawas TVRI ini bertugas untuk memberikan pengawasan, memberikan pedoman, membantu Dewan Direksi untuk menyusun visi, misi, program, rencana kerja yang benar-benar sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penyiaran tentang fungsi kedudukan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Nah, Dewan Pengawas bertugas memastikan bahwa planning, program kerja, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan direksi TVRI itu benar-benar mencerminkan amanah, fungsi, tujuan dari dibentuknya lembaga penyiaran publik TVRI menurut Undang-Undang Penyiaran, dan juga sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh bangsa ini tentang pentingnya peranan lembaga penyiaran publik. Wah, luar biasa sekali tugasnya. Maka dari itu TVRI membutuhkan Dewan Pengawas seperti itu ya Pak Agus ya. Baik, kita langsung ke tema kita kali ini Pak Agus, yaitu adalah peran TVRI mendukung program digitalisasi. Nah, seperti yang sudah diterapkan ya Pak Agus ya pada
per tanggal 2 Agustus 2023 kemarin, ini semuanya sudah analognya sudah dimatikan begitu ya Pak Agus ya, sudah beralih ke digital semuanya. Sebenarnya Pak, kalau kita tilik kembali ke belakang, urgensinya itu sebenarnya di mana sih Pak, sehingga pertelevisian di Indonesia ini migrasi begitu dari analog ke digital seperti itu Pak Agus? Ya, yang pertama frekuensi atau gelombang elektromagnetik itu adalah kekayaan publik yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, kepentingan publik. Nah, perkembangan teknologi memungkinkan bahwa gelombang elektromagnetik ini itu bisa dikelola lagi, diolah lagi untuk pemanfaatan yang lebih banyak. Gitu. Satu gelombang elektromagnetik itu bisa dipecah menjadi beberapa kanal yang itu bisa berfungsi secara paralel. Nah, oleh karena itu agar gelombang elektromagnetik itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain yang di luar penyiaran maupun yang di dalam penyiaran, maka analog switch off itu sesuatu yang tidak dihindarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, digitalisasi siaran ini juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan siaran yang secara teknis, secara kualitas teknisnya itu lebih bagus dan lebih berkualitas. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya digitalisasi siaran atau frekuensi ini memang tak terhindarkan karena hampir semua negara sudah mengarah ke sana. Sudah melakukannya, dan Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional di bidang teknologi penyiaran, teknologi informasi tidak bisa menghindari proses migrasi itu. Jadi digitalisasi siaran ini atau analog switch off ini opsinya hanya dua, terlambat atau sangat terlambat sekali, gitu. Jadi tidak ada pilihan untuk tidak melakukannya memang. Jadi itu harus dilakukan. Baik, gitu. Baik, wah, baik. Nah, kemudian setelah kita beralih dari analog ke digital, sebenarnya manfaat apa Pak yang dirasakan industri pertelevisian sendiri dan juga masyarakat nih sebagai yang menyaksikan televisi digital begitu? Ya, masyarakat mendapatkan siaran yang secara teknis lebih berkualitas. Yang pertama itu. Yang kedua, memberikan peluang bagi munculnya stasiun-stasiun televisi baru. Sebelum analog switch off ini, di beberapa daerah itu kalau ada yang mau mendirikan televisi, sering terjadi adalah gelombang elektromagnetik frekuensinya sudah nggak ada, sudah tidak ada, betul. Sudah full gitu ya. Jadi dengan digitalisasi ini itu dibuka lebar peluang untuk mendirikan lembaga-lembaga penyiaran baru, dan itu bagian dari hak publik untuk mendirikan lembaga penyiaran yang lebih baik. Itu keuntungan bagi publik gitu. Nah, keuntungan yang lain bagi publik adalah gelombang elektromagnetik frekuensi ini sebagai kekayaan publik itu dapat digunakan lebih banyak lagi, itu karena isu atau masalah tentang kelangkaan frekuensi itu bisa ditangani dengan digitalisasi ini, gitu. Jadi frekuensi yang ada bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain di bidang penyiaran maupun di luar penyiaran untuk kepentingan publik, gitu. Katakanlah untuk mendukung transformasi menuju penerapan teknologi 5G misalnya, seperti itu. Baik, kalau untuk industri pertelevisiannya sendiri Pak, manfaat yang dapat dirasakan dengan adanya digitalisasi televisi ini seperti apa Pak? Ya itu tadi, kalau kualitas siarannya itu lebih bagus, penerimaan masyarakat lebih bagus, masyarakat semakin menikmati siaran televisi, otomatis kalau kualitas siaran bagus, penontonnya banyak, otomatis daya tarik televisi, stasiun televisi di mata pengiklan atau di mata rekanan, otomatis juga akan meningkat. Misalnya seperti itu. Yang kedua itu tadi relatif teratasi
isu atau masalah ada pihak-pihak yang ingin mendirikan stasiun televisi di sebuah provinsi, potensi ekonomi ada, potensi sosial ada, tetapi frekuensinya tidak ada. Nah, itu jadi itu menciptakan, memberikan peluang untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai diversity of player di bidang industri penyiaran, gitu. Baik. Jadi ini membuka peluang juga untuk industri televisi yang lain yang akan bermunculan begitu ya Pak ya, yang selama ini memang masalahnya tidak ada frekuensi. Ini salah satu hal yang membahagiakan juga untuk di luar sana para industri televisi yang baru saja ingin mulai mengembangkan industri televisinya begitu ya. Baik, kemudian kita bahas tentang TVRI sendiri Pak Agus. Ini sebenarnya kalau TVRI sendiri kesiapannya seperti apa? Sudah benar-benar siap dan matangkah menjadi TV digital seutuhnya begitu Pak Agus? TVRI jelas siap. TVRI memiliki komitmen untuk mensukseskan program ASO ini, gitu. Dan dalam hal ini TVRI merupakan pioner stasiun televisi yang memulai lebih dulu melakukan analog switch off ini, gitu. Dan TVRI mempersiapkan betul secara teknologi, secara SDM dan seterusnya, dan TVRI juga sudah menjalankan fungsi dengan baik sebagai pengelola MUX ya, itu juga sudah dijalankan, dan saya kira sampai hari ini progresnya bagus, dan TVRI menjadi salah satu stasiun televisi yang menurut saya paling siap menjalankan transformasi ASO ini, gitu. Baik, dan TVRI juga menjadi pelopor TV digital ya. Betul. Pak Agus ya, luar biasa sekali. Nah kalau untuk ini kan kesiapan sudah benar-benar baik begitu, apalagi menjadi pelopor TV digital. Kemudian kalau untuk di tantangannya seperti apa Pak TVRI menghadapi TV digital ini Pak? Nah sebenarnya begini, kalau kita bicara tentang TV digital atau digitalisasi penyiaran televisi, sebenarnya ada dua isu yang harus diantisipasi, dimitigasi dan juga dijalankan secara paralel. Yang kita bahas tadi kan digitalisasi gelombang elektromagnetik, digitalisasi frekuensi gitu. Nah, ini sebenarnya hanya satu aspek dari dua aspek yang sama-sama pentingnya. Aspek yang kedua adalah digitalisasi dalam arti lembaga penyiaran, stasiun televisi harus bertransformasi menuju pemanfaatan penggunaan medium-medium penyiaran baru, media-media baru sebagai sarana untuk mendistribusikan konten dan berinteraksi dengan khalayak. Jadi digitalisasi itu juga dalam arti bahwa penyiaran terestrial tetap dipertahankan, tetapi TVRI juga harus hadir di lembaga-lembaga baru, di new media. Bagaimana televisi TVRI sebagai televisi publik juga hadir di media, di kanal-kanal media sosial gitu. TVRI juga memiliki platform digital untuk mendistribusikan konten. Nah, ini sebenarnya satu isu, satu area yang tidak kalah penting, gitu ya. Analog switch off satu sisi, digitalisasi frekuensi satu sisi, tapi di sisi lain adalah bertransformasi menuju media penyiaran yang mampu menggunakan teknologi-teknologi baru, menggunakan medium-medium distribusi konten yang baru untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Ini hal lain yang harus berjalan paralel dan dijalankan oleh TVRI hari ini. Gitu. Baik. Tentunya kesiapannya juga sudah luar biasa ya selama ini juga prosesnya kan ini tidak tiba-tiba begitu ya Pak Agus ya, memakan waktu beberapa tahun hingga akhirnya per Agustus ini semuanya sudah seluruhnya siarannya sudah digital semua begitu ya pemirsa ya. Lalu untuk menjawab tema kita kali ini, perannya itu sebenarnya di mana peran TVRI ini dalam digitalisasi pertelevisian begitu ya, mungkin pemirsa juga ingin tahu. TVRI ini perannya ini di mana begitu Pak? Ya,
TVRI itu perannya adalah menjalankan fungsi-fungsi publik, menjalankan fungsi informasi, komunikasi berdasarkan visi, ideologi, idealisme sebagai lembaga penyiaran publik. Sebagai lembaga penyiaran publik, tentu TVRI berbeda dengan lembaga penyiaran swasta. Jadi fungsi TVRI ini unik, sangat spesifik, menjalankan fungsi-fungsi pendidikan, pemberdayaan, menjalankan fungsi-fungsi yang bersifat sosial kemasyarakatan, yang ini berbeda dengan, katakanlah kita bicara tentang lembaga penyiaran komersial. Kalau di lembaga penyiaran komersial, mereka memang juga menjalankan fungsi pendidikan, pemberdayaan, fungsi-fungsi sosial kemasyarakatan, tetapi heavy-nya mereka adalah komersialisasi, monetisasi, komodifikasi. Nah, TVRI tidak bisa berfungsi atau berjalan seperti mereka. TVRI clear, yang paling utama kan adalah fungsi edukasi, sosialisasi, pemberdayaan, sosial kemasyarakatan dengan meminimalisir tarikan-tarikan, dorongan-dorongan untuk menuju komersialisasi. Komersialisasi tidak diharamkan bagi lembaga penyiaran publik, tetapi proporsinya terbatas. Baik. Gitu. Nah, sebenarnya fungsi lembaga penyiaran publik ini hari ini semakin penting, semakin relevan, karena di dalam masyarakat menghadapi gelombang media baru, dan gelombang media baru ini kalau kita bicara tentang katakanlah new media dalam arti media sosial itu menyebarkan kebaikan maupun keburukan. Di sana informasi-informasi yang berkualitas hadir, tetapi juga hadir informasi-informasi yang bersifat menyesatkan masyarakat. Kita bisa menyebutnya sebagai hoax. Disinformasi, hate speech, ujaran kebencian, semangat permusuhan. Jadi di dalam media sosial hari ini kebaikan maupun keburukan itu bercampur baur sedemikian rupa, dan dalam momentum tertentu, katakanlah dalam momentum pemilu misalnya, begitu lekat, begitu kuat diskusi tentang peran media sosial dalam memecah belah masyarakat. Nah, dalam konteks inilah fungsi lembaga penyiaran publik itu sangat penting, sangat fundamental dalam hal ikut membendung dampak-dampak buruk dari new media ini dalam momentum tertentu, momentum pemilu dan lain-lain, sehingga TVRI sebagai lembaga penyiaran publik itu bisa hadir sebagai lembaga penyiaran yang mampu menjernihkan wacana-wacana yang muncul, diskusi-diskusi yang muncul, yang bisa berpotensi untuk menciptakan polarisasi, memecah belah masyarakat. Dalam konteks inilah saya kira masyarakat, bangsa Indonesia membutuhkan lembaga penyiaran publik TVRI yang bisa tetap hadir di siaran terestrial, tapi juga hadir di medium-medium baru, media sosial dan lain-lain, untuk tetap dengan semangat mengusung fungsi-fungsi penyiaran publik tadi. Baik, itu makanya slogannya adalah media pemersatu bangsa. Betul. Begitu ya Pak ya. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog kita kali ini ya. Kita akan bahas nantinya seperti apa TVRI ini bersaing dengan new media ataupun media baru dan media sosial lainnya dalam era digitalisasi. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Ruang Publik.
Iya, pemirsa kita lanjutkan kembali ya dialog kita bersama dengan Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI, Bapak Dr. Agus Sudibyo SIP M.Hum ya. Tadi sudah dijelaskan juga oleh beliau ya bahwa memang pentingnya digitalisasi pertelevisian saat ini. Pemirsa, saat ini kita ketahui bersama bahwa memang media-media baru, new media yang berbasis internet ini mulai menjamur seperti itu. Lalu bagaimana di sini TVRI mampu bersaing dengan media-media baru yang berbasis internet ini yang memang saat ini sedang digandrungi begitu ya pemirsa ya. Bagaimana TVRI tetap eksis di tengah hiruk pikuk ini begitulah kira-kira Pak Agus melihatnya seperti apa Pak? Ya, jadi media sosial atau new media secara lebih luas itu sering disebut sebagai fenomena frenemy. Frenemy. Friend and enemy in the same time. Gitu. Jadi mereka itu enemy, mereka itu kompetitor karena sebenarnya media konvensional apapun ya, bisa televisi, cetak, news website maupun radio itu berkompetisi dengan new media ini, dengan platform media sosial ini untuk memperebutkan khalayak, untuk memperebutkan belanja iklan dan juga untuk melakukan data mining gitu ya. Di situ kita berkompetisi dengan mereka. Tapi juga kita itu bekerja sama dengan mereka. Mereka itu adalah friend, teman, karena mereka juga memberikan peluang-peluang baru untuk mendistribusikan konten dan untuk memonetisasi konten gitu. Jadi frenemy atau competition dan cooperation di saat yang sama gitu. Nah, oleh karena itu memang sulit bagaimana kita berhadapan dengan mereka, tetapi untuk lembaga penyiaran seperti TVRI, kalau kita merujuk pada katakanlah lembaga penyiaran publik televisi di negara lain yang bagus, misalnya BBC, NHK, itu jelas sekali bahwa mereka mempertahankan siaran terestrial, tapi juga mereka memiliki strategi yang jelas untuk menggunakan platform-platform media sosial sebagai sarana untuk mendistribusikan konten dan juga memonetisasi konten gitu. Jadi intinya adalah TVRI juga harus hadir di kanal-kanal media sosial. TVRI juga harus memiliki platform digital yang bisa dinikmati siarannya oleh masyarakat Indonesia, tidak hanya melalui siaran terestrial. Ya, itu hal-hal yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran publik dimanapun gitu. Sehingga barangkali strateginya adalah untuk menjangkau penonton khalayak tradisional TVRI menggunakan siaran terestrial, tetapi untuk menjangkau generasi milenial, untuk menjangkau generasi muda sebagai bagian yang semakin besar proporsinya di dalam masyarakat Indonesia, mau nggak mau TVRI harus menggunakan saluran-saluran new media. Jadi ada keseimbangan antara mempertahankan siaran terestrial untuk menjangkau khalayak tradisional TVRI yang katakanlah sebagian besar di daerah pedesaan, usianya mungkin 48 tahun ke atas, itu tetap ini harus dilayani dengan baik karena ini juga jumlahnya besar. Tetapi di saat yang lain TVRI harus menjangkau generasi muda yang sangat potensial dan jumlahnya juga besar, menggunakan media baru dan juga menggunakan teknologi-teknologi, aplikasi-aplikasi yang memang digunakan untuk generasi muda selama ini dalam menikmati informasi, wacana, hiburan, dan lain-lain. Iya, baik. Tuh. Jadi harus seimbang ya Pak ya, harus balance begitu ya. Dan ini media sosial bukan dijadikan saingan tetapi friend begitu ya Pak ya, partner dalam berindustri digital lah seperti itu saat ini. Intinya frenemy, mereka itu memang teman sekaligus musuh. Baik, gitu. Teman sekaligus musuh, jadi memang harus pintar-pintar lah begitu ya Pak ya dalam jangan memanfaatkan. Terlalu tergantung sama mereka.
tapi juga agak sulit menghindari untuk bekerja sama dengan mereka. Baik, wah luar biasa. Baik, kita kembali lagi yang disampaikan oleh Pak Agus tadi di awal bahwa memang yang penting dalam digitalisasi ini adalah yang pertama adalah teknologi, kemudian SDM begitu ya Pak Agus. Tentunya kalau teknologi kita ketahui memang harus teknologi yang canggih, yang mumpuni begitu dalam era digitalisasi saat ini. Kemudian kalau untuk SDM, sumber daya manusia itu sendiri, Pak Agus sebenarnya seberapa penting begitu Pak Agus sumber daya manusia di industri pertelevisian menghadapi digitalisasi televisi ini Pak Agus? Tentu teknologi di satu sisi, pendanaan di sisi lain, dan sumber daya manusia itu trilogi yang harus sama-sama kuat. Baik. Gitu ya, pendanaan, teknologi, sumber daya manusia, dan dukungan politik tentu dukungan politik juga penting. Itu empat-empatnya harus penting. Dan saya setuju bahwa sumber daya manusia itu harus di-highlight sebagai bagian yang harus diakselerasi peningkatan kualitasnya. Gitu. Nah tentu kalau suatu media ingin bertransformasi menuju pemanfaatan media-media baru, teknologi-teknologi komputasional baru dalam menjangkau khalayak generasi muda, generasi milenial, maka itu juga harus tercermin juga dari sumber daya manusia yang direkrut oleh lembaga penyiaran itu termasuk TVRI. Ya, betul. Maka TVRI juga harus membuka diri untuk merekrut generasi milenial itu atau para profesional yang memiliki sensibility khas generasi milenial. Gitu ya. Jadi para profesional yang paham generasi milenial itu maunya apa? Bagaimana media habit mereka? Bagaimana perubahan-perubahan konsumsi media yang mereka lakukan? Mereka mengakses informasi, mengakses hiburan itu melalui apa, jam berapa lama, dan mereka lebih happy kalau mengakses dengan aplikasi seperti apa. Nah itu, jadi kompleksitas ekologi konsumsi media yang baru ini itu harus dipelajari betul, dan TVRI juga harus melibatkan orang-orang yang memahami betul kompleksitas yang muncul pada aras yang kita sebut sebagai ekologi baru konsumsi media. Ekologi baru konsumsi media ini harus dipelajari secara teknologi, tantangannya apa harus dipelajari, dari sisi sumber daya manusia juga harus dipelajari kira-kira SDM seperti apa yang dibutuhkan TVRI untuk tadi menjaga keseimbangan ya. Di satu sisi siaran terestrial harus dipertahankan juga semakin bagus, juga semakin berkualitas. Di sisi lain kehadiran di new media membangun platform over the top sendiri itu juga harus disiapkan dengan baik dari sisi teknologi, dari sisi pendanaan maupun dari sisi sumber daya manusia. Sumber daya manusianya. Gitu. Dan yang terakhir yang cukup menarik ini adalah dukungan politik tadi. Itu dukungan politik yang dimaksudkan yang seperti apa, Pak Agus? Ya, dukungan publik dalam arti pertama negara harus hadir memberikan pendanaan yang memadai. Oke. Saya tidak bicara dana yang besar atau kecil ya. Karena besar atau kecil itu bisa relatif. Gitu, hitungan 3 orang mungkin memiliki hitungan yang berbeda, tapi saya lebih suka menggunakan pendanaan yang memadai, yang sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan planning rencana-rencana yang sudah disiapkan dalam rangka membawa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik kelas dunia. Itu kan yang diceritakan bersama ya gitu. Jadi itu ya sumber pendanaan yang memadai untuk mendukung proses transformasi yang dijalankan oleh TVRI hari ini dan ke depan. Yang kedua juga dukungan atas independensi TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Itu. Jadi
pendanaan penting, tapi juga dukungan untuk membiarkan TVRI menjadi lembaga penyiaran publik yang independen. Independen dari unsur-unsur kekuasaan tentu saja. Baik. Ya gitu. Baik, oke, luar biasa. Jadi keempat komponen ini harus terpenuhi ya Pak ya dalam Betul. menjalankan digitalisasi pertelevisian ini, termasuk tadi yang disebutkan Pak Agus adalah keterlibatan kaum muda begitu ya Pak ya, Betul. kaum milenial seperti di TVRI Sumatera Utara juga Pak, para pegawainya juga banyak yang muda-muda di sini. Penting Bagus. tidak Pak keterlibatan anak-anak muda ini di dalam pertelevisian kita ini, karena kan memang kalau masyarakat memahaminya TVRI ini adalah TV tua begitulah istilah katanya, legend begitu Pak, karena memang sudah berdiri sejak lama begitu. Kemudian dengan keterlibatan anak-anak muda ini, apakah penting atau malah nantinya akan menggeser nilai-nilai yang dahulunya sudah ada begitu Pak Agus? Iya, kalau kita mencontoh BBC, NHK, terutama BBC itu juga lembaga penyiaran yang sangat tua, gitu ya. Tetapi animo generasi muda di UK untuk bergabung dengan BBC itu tidak kalah. Bahkan BBC itu lebih lebih diminati, lebih menarik untuk menjadi bergabung dengan BBC dibandingkan bergabung dengan, mohon maaf, lembaga penyiaran komersial di sana, gitu. Jadi bahwa TVRI itu lembaga penyiaran yang lama, yang tua, itu sebenarnya tidak harus menjadi semacam barrier untuk menarik minat generasi muda untuk bergabung ke TVRI sejauh yang ditawarkan oleh TVRI itu menarik buat mereka. Iya. Gitu ya, karena kalau kita lihat hari ini gitu ya, sebenarnya minat generasi muda, misalnya minat teman-teman adik-adik masa lulusan komunikasi, gitu ya, itu kan tidak sekedar kalau saya lulus saya akan bekerja di perusahaan media, gitu. Nah, banyak generasi muda itu berpikir kalau saya lulus saya akan mendirikan startup, gitu. Kalau saya lulus, saya ingin bekerja di perusahaan-perusahaan yang mengembangkan new media. New media itu bisa sosial media, bisa e-commerce, dan lain-lain. Jadi minatnya ke sana, generasi muda kita pada umumnya, dan saya yakin kalau TVRI menunjukkan keseriusan, dan kami memang serius untuk menyiapkan platform over the top gitu, dan itu digarap dengan serius. Saya yakin ini juga menarik minat generasi muda. Baik. Gitu. Jadi generasi muda itu tidak melihat perusahaannya, tidak melihat nama perusahaan itu, tapi melihat apa yang dikerjakan, apa yang ditawarkan oleh stasiun televisi itu untuk mereka dan untuk perkembangan ke depan. Baik, luar biasa sekali. Tentunya keterlibatan kaum muda juga sangat penting dalam perkembangan industri televisi itu sendiri ya pemirsa. Apalagi untuk TVRI sendiri yang memang lembaga penyiaran publik sudah sejak lama ada, dan tentunya kontribusinya sangat luar biasa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga sebagai media pemersatu bangsa. Pemirsa, kita akan kembali berdialog ya setelah yang satu ini. Kita masih akan bersama dengan Pak Agus. Tetap bersama kami ya di Ruang Publik.
Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ruang Publik. Kita masih membahas peran TVRI mendukung program digitalisasi. Ya, tadi kita sudah berbincang cukup banyak ya bersama dengan Pak Agus. Untuk itu pemirsa tetap saksikan Ruang Publik sampai dengan akhir acara nanti ya. Baik Pak Agus, di sini luar biasa sekali untuk digitalisasi ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kontennya ya Pak Agus ya, isi daripada siaran itu sendiri. Kalau Pak Agus melihat TVRI di sini dalam konten-kontennya apakah sudah cukup baikkah, sudah merepresentasikan sebagai lembaga penyiaran publik, media pemersatu bangsa begitu Pak konten-kontennya? Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara tentang konten yang menarik, konten yang berkualitas, semestinya kita tidak membandingkan antara penyiaran publik dan penyiaran swasta. Iya. Karena paradigm perspektifnya itu berbeda. Berbeda. Gitu ya. Jadi konten yang bagus itu memang sesuatu yang universal. Tapi parameter penilaiannya memang agak berbeda dengan antara penyiaran publik TVRI misalnya dengan penyiaran komersial. Baik. Gitu. Kalau penyiaran komersial kan konten yang bagus tapi tetap harus dituntut ratingnya harus tinggi. Rating betul. Gitu. Bukan berarti rating tidak penting di TVRI, tetapi penekanannya memang bukan di sana. Gitu. Nah, keunggulan TVRI adalah dalam dua poin ya. Yang pertama adalah locality. Locality. Yang kedua adalah proximity. Kedekatan dengan khalayak, mengangkat isu-isu yang memang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Gitu. Nah, TVRI ini kan luas ya, ada televisi TVRI Pusat, ada TVRI Stasiun Daerah. Nah, itu dinamika perkembangannya, kualitasnya dalam menjangkau locality dan proximity ini bermacam-macam. Stasiun daerah dengan stasiun daerah yang lain gitu. Itu bermacam-macam, kualitasnya juga berbeda-beda. Tetapi kami memiliki komitmen untuk menaikkan terus kualitas ini gitu ya. Jadi ciri khas TVRI yang membedakannya dengan televisi yang lain adalah TVRI basicnya, fondasinya adalah di TV daerah, di stasiun daerah, gitu. Jadi itu yang membedakan dengan TV yang lain ya. Mereka secara nasional, TVRI punya secara nasional, tapi sebenarnya uniqueness, gitu ya, yang otentik dari TVRI itu adalah justru siaran daerahnya. Baik. Gitu ya. Maka siaran daerahnya itu harus dipertahankan, dikembangkan lagi dengan berprinsip pada proximity dan locality. Nah, lokalitas ini mengangkat isu-isu lokal ini sebenarnya sudah bagus ya, sudah lama ini menjadi pendekatan TVRI dan ini harus ditingkatkan. Saya membayangkan akan terus muncul siaran-siaran daerah yang berkualitas, yang kalau diukur ratingnya itu pada lokalitas provinsi atau kota itu tidak kalah dengan siaran televisi swasta gitu ya. Meskipun kita tidak terlalu berorientasi pada rating, tetapi kalau dihitung berdasarkan indikator rating pun beberapa stasiun daerah itu memiliki tayangan yang berkualitas, yang berani berkompetisi gitu. Nah, ini yang harus dipertahankan. Setiap stasiun daerah memiliki 2, 3 atau 4 siaran unggulan yang bisa menjadi ciri dari masing-masing stasiun daerah ini dan juga bisa menjadi sarana untuk mewujudkan visi misi sebagai lembaga penyiaran publik tadi. Itu ya. Kalau di Medan ada beberapa yang tadi malam saya dengarkan juga bagus gitu. Saya kira siaran-siaran seperti itu yang perlu dipertahankan. Iya. Baik, luar biasa. Ternyata memang yang lokal inilah yang harus diperkuat begitu ya Pak Agus ya, untuk konten-konten lokalnya. Betul. Dari setiap daerah yang ada di Indonesia begitu. Itu juga menunjukkan bahwa Indonesia ini kaya begitu dan setiap daerah itu mempunyai ciri khas masing-masing yang juga mempunyai keistimewaan masing-masing seperti itu. Itu yang akan ditonjolkan oleh
TVRI sebagai lembaga penyiaran publik begitu ya pemirsa ya. Baik, kemudian Pak Agus, yang menjadi perhatian kita dalam digitalisasi ini adalah kan memang kalau untuk di perkotaan teknologi juga sudah canggih, kemudian frekuensi juga sudah bagus. Namun untuk daerah-daerah terpencil ataupun pelosok yang kadang masih sulit dijangkau, untuk digitalisasi ini seperti apa sih Pak Agus? Sudah bisa menjangkau ke pelosok daerah-daerah terpencil kah atau seperti apa Pak? Ya, tentu ada ASO ataupun tidak, kita harus memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia dimanapun dia berada, mereka memiliki hak atas informasi. Betul. Mereka memiliki hak untuk menikmati siaran-siaran televisi. Oleh karena itu, tidak kurang-kurang pemerintah TVRI sendiri terus-menerus menjangkau wilayah-wilayah terluar, wilayah-wilayah yang ini ya, yang remote gitu ya, untuk warga di sana diberi hak untuk secara meaningful, secara terjangkau menikmati siaran-siaran TVRI gitu ya. Oleh karena itu, secara teknis upaya untuk meremajakan pemancar-pemancar TVRI, meningkatkan kualitas studio jangkauan siaran itu terus-menerus dilakukan gitu. Dan juga membantu masyarakat karena ASO ini juga ada konsekuensi. Setelah setiap televisi harus dilengkapi dengan teknologi baru ya, set-top box. Dan set-top box ini juga kalau masyarakat membeli sendiri tentu juga costly gitu. Iya, betul. Jadi juga pemerintah, TVRI dan televisi swasta itu juga memiliki program untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan set-top box yang dibutuhkan ini. Ya tentu karena jumlah penduduknya besar, belum semuanya mendapatkan pembagian gratis gitu ya. Tapi saya yakin komitmen untuk terus membantu masyarakat untuk mendapatkan set-top box ini tetap dijalankan oleh pemerintah, TVRI maupun lembaga penyiaran swasta. Gitu. Baik, dan tentunya memang seperti yang dikatakan Pak Agus, semua warga Indonesia ini berhak untuk mendapatkan informasi. Betul. Baik yang di desa sekalipun begitu ya pemirsa. Mudah-mudahan ini ke depannya dapat menjangkau daerah-daerah pelosok ya, seperti itu ya, untuk pembagian set-top box-nya juga mudah-mudahan dapat merata ke seluruh daerah-daerah terpencil seperti itu ya pemirsa ya, kita harapkan seperti itu. Baik, kemudian kalau untuk di TVRI sendiri Pak Agus, adakah tantangan-tantangan yang krusial begitu untuk di internal sendiri ataupun eksternalnya begitu dalam digitalisasi televisi ini Pak Agus? Ya, kalau dari sisi internal kita harus menyiapkan sumber daya yang memadai. Untuk itu kita juga harus mempersiapkan secara programatik juga harus lebih bagus, karena bisa jadi analog switch off ini itu juga menambah pemain-pemain baru di industri penyiaran, gitu ya. Ketika kelangkaan frekuensi itu sudah bukan isu lagi, sudah bisa ditangani dengan ini ya, dengan digitalisasi frekuensi itu, kan ada kemungkinan itu kan jumlah stasiun televisi akan meningkat. Stasiun televisi akan bertambah. Padahal secara ekonomi sebenarnya tidak memungkinkan untuk menambah pemain baru ini sebenarnya, karena kita sedang menghadapi situasi ekonomi yang belum pulih betul karena terpaan pandemi COVID-19 kemarin. Di sisi lain kita ada tekanan disrupsi, belanja iklan nasional, terutama belanja iklan digital, semakin banyak yang terserap oleh platform global, Google, Alphabet, Facebook, Meta, mereka menguasai belanja iklan digital lebih dari 70% gitu. Artinya pasarnya sebenarnya sedang mengalami kejenuhan, tetapi bisa jadi akan muncul stasiun-stasiun baru. Persaingan semakin ketat, maka tidak ada jalan lain lagi bahwa setiap stasiun televisi termasuk TVRI harus benar-benar meningkatkan kualitas siaran dan
kualitas isi siaran. Itu harus berjalan paralel di sana. Gitu. Baik, kalau untuk target sendiri, Pak Agus, sebenarnya ada tidak target dari TVRI sendiri dalam digitalisasi televisi yang saat ini sudah mulai kita rambah begitu, Pak Agus? Ya, targetnya kan TVRI melakukan analog switch off itu sudah dijalankan. Sudah dijalankan. TVRI menjadi penyelenggara MUK itu sudah kita jalankan juga. Gitu. Nah, yang belum dijalankan dan sedang disiapkan ya tadi TVRI membangun platform digital baru. Nah, itu tadi yang kita sudah bahas, itu sedang kita siapkan dan mudah-mudahan tidak lama lagi publik bisa menikmati siaran TVRI bukan hanya secara terestrial tapi juga melalui platform digital yang bisa dinikmati dengan apps tertentu, gitu, khususnya untuk generasi muda. Gitu. Baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi program selanjutnya yang bisa juga menjadi kelebihan daripada TVRI itu sendiri ya, Pak Agus ya. Pak Agus, kalau melihat TVRI Sumatera Utara sebenarnya potensinya seperti apa kalau Pak Agus melihatnya dari dengan keanekaragaman yang ada di Sumatera Utara seperti itu Pak, dengan adanya kultur yang begitu kaya di Sumatera Utara ini, potensi daripada lembaga penyiaran publik TVRI Sumatera Utara, Pak Agus melihatnya seperti apa? Ya, kalau saya lihat Sumatera Utara ini kan sebagian besar penduduknya itu ada di pedesaan, gitu ya. Nah, itu sebenarnya peluang buat TVRI karena memang karakter TVRI ini adalah televisi yang menyasar atau menargetkan khalayaknya itu di rural area ya, di daerah luar kota di pedesaan. Nah, ini sebenarnya kan sesuai dengan karakter karakter penduduk warga Sumatera Utara yang sebagian besar di wilayah pedesaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Sumatera Utara sangat multikultur, gitu ya, sangat multikultur, dan itu juga itu inline dengan karakter TVRI sendiri sebagai dari dulu sampai sekarang sebagai lembaga penyiaran yang concern betul terhadap isu-isu kebinekaan, isu multikulturalisme, pluralisme itu benar-benar menjadi ideologi dari TVRI, dan saya kira dalam konteks itu TVRI Sumatera Utara ini sesuai betul dengan karakter dengan prototipe dari warga Sumatera Utara yang homogen ini, gitu. Dan yang juga tidak kalah penting adalah harus diingat Sumatera Utara ini, Medan ini juga memiliki generasi muda, generasi milenial dalam jumlah yang besar, yang saya lihat mereka juga animonya terhadap isu-isu gerakan-gerakan yang bersumbu pada kreativitas, inovasi juga sangat tinggi. Gitu. Nah, sekali lagi tantangan buat stasiun televisi Sumatera Utara seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana menyeimbangkan pendekatan hadir di siaran terestrial untuk menjangkau khalayak tradisionalnya gitu, tapi juga bertransformasi untuk mulai atau mengintensifkan, siapa tahu sudah dimulai, sekarang yang perlu adalah mengintensifkan kehadiran siaran-siaran TVRI di media baru. Betul. Gitu. Baik, luar biasa. Tapi potensinya sangat luar biasa kalau untuk besar di Sumatera Utara sendiri, Pak. Mengingat ini pluralisme yang sangat luar biasa di Sumatera Utara kita tercinta ya pemirsa ya. Baik Pak, ini kita sudah di penghujung acara. Mungkin harapan dari Pak Agus sendiri dengan adanya digitalisasi televisi yang saat ini sedang kita jalankan begitu, Pak Agus, silakan. Ya, di penghujung acara ini kami Dewan Pengawas TVRI itu ingin kembali mengundang putra-putra terbaik Sumatera Utara
Karena kami yakin Sumatera Utara ini memiliki putra-putra terbaik di bidang media, penyiaran, baik yang berbackground jurnalis, pengolah media, broadcaster, netizen, dosen, akademisi, pemilik media, aktivis LSM, media dan lain-lain untuk mendaftarkan diri sebagai Dewan Direksi TVRI. Karena hari-hari ini Dewan Pengawas TVRI sedang melakukan proses seleksi Dewan Direksi TVRI yang kami sudah mulai pengumumannya pada 15 Agustus kemarin, gitu ya. Jadi ada 6 jabatan yang sedang dibuka pendaftarannya. Direktur Utama TVRI itu ASN boleh daftar, non ASN juga boleh daftar. Kemudian Direktur Teknik, Direktur Program dan Berita, dan juga Direktur Pengembangan Usaha. Jadi untuk 4 jabatan ini, Direktur Utama, Direktur Teknik, Direktur Pengembangan Usaha, dan Direktur Program dan Berita, itu siapapun boleh mendaftar. Siapapun boleh mendaftar. Baik PNS bisa, non PNS, profesional bisa. Nah, ada lagi 2 jabatan, Direktur Keuangan dan Direktur Umum. Ini khusus untuk ASN, PNS, karena memang peraturannya begitu. Gitu. Jadi ada 6 jabatan yang sedang dibuka pendaftarannya. 2 itu khusus untuk PNS, Direktur Umum dan Direktur Keuangan. 4 itu bisa untuk PNS maupun non PNS. Pengumuman lebih lanjut, lebih detailnya bisa diakses, dibuka di website Kominfo. Terkait dengan proses pendaftaran ini. Kami yakin Sumatera Utara ini epicentrum Indonesia Barat yang dalam sejarahnya, sejarah panjangnya itu melahirkan jurnalis-jurnalis top di negeri ini, media-media besar, tokoh-tokoh pers besar. Itu banyak yang berasal dari Medan ini, dari Sumatera Utara ini. Sejarah pers Indonesia itu sebagian juga bermula dari media yang sudah ada di Sumatera Utara itu sejak zaman kolonial Belanda dulu. Gitu. Jadi secara sejarah historis Sumatera Utara ini sangat kuat dan kontribusinya besar buat pers Indonesia, buat penyiaran Indonesia, sehingga pada momentum kali ini kita juga mengundang putra-putra terbaik Sumatera Utara untuk mendaftarkan diri dalam proses seleksi Dewan Direksi TVRI, Lembaga Penyiaran Publik TVRI 2023-2028. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Ini luar biasa, kesempatan yang sangat luar biasa dapat berdialog langsung dengan Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI. Ya, pemirsa, terima kasih Bapak Dr. Agus Sudibyo, SIP M.Hum, atas waktunya, kesempatannya, dan ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ruang Publik kali ini. Ya, kita harapkan semoga Lembaga Penyiaran Publik TVRI semakin maju di tengah era digitalisasi pertelevisian saat ini, pemirsa. Terima kasih, saya Kori dan seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.